Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya. Pada kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat website growth yang mana seperti ini. Nah, growth sendiri adalah kepanjangan dari create, read, update, and delete. Jadi contohnya seperti ini. Ini sudah saya buat sebelumnya, ada kategori, ada barang, ada tabel barang, ada tabel supplier. Ini adalah aplikasi growth yang terhubung langsung dengan database. Contohnya seperti ini tambah. Terusnya kita akan membuat nanti edit seperti ini, dan untuk aksi menghapus data yang sudah kita input ke dalam tabel yang berada di dalam suatu database. Baiklah, pertama-tama kita harus membuka Visual Studio Code-nya dulu. Untuk membuat, pertama kita harus membuat terminal untuk membuat yang namanya membuat table menggunakan perintah PHP artisan make model. Caranya seperti berikut: PHP artisan make model. Di sini saya akan membuat namanya dengan nama table transaksi min m. Enterkan saja. Oke, sudah selesai. Create successfully dan juga migration-nya successfully. Bagaimana cara melihatnya sukses atau tidak? Kita akan melihat di model, di bagian model ini. Maka sudah ada transaksi. Nah, ini dia tabel transaksi. Dan satu lagi di bagian migration, di bagian database. Kita lihat di migration. Nah, tabel transaksi sudah berhasil dibuat. Dan kita akan melihatnya di bagian localhost di database-nya. Apakah sudah terbuat? Apa belum? Kita lihat di sini. Nah, di sini saya membuatnya di database barang. Apakah kita lihat? Oh, belum, karena kita belum memigrasikan tabel tadi ke database-nya. Saya lupa, maaf, saya lupa. Nah, di sini kita akan mengubah ini dulu ya. Kita akan membuat tabelnya, mengisi tabelnya seperti data yang telah saya buat seperti ini. Yang pertama ada ID transaksi, ada nama barang, ada satuan, dan total harganya. Kita buat saja di sini. Kita tag saja jika ada seperti ini. Ini kodenya kita tekan saja accept atau boleh juga dengan tab. Baik, yang pertama tadi apa? ID transaksi. ID score transaksi. Enter lagi. Keluar lagi, kita tekan tab saja, table string. Nah, sekarang kita akan membuat namanya nama barang underscore barang. Tab lagi, satuan. Selanjutnya kita buat table satuan. Dan yang terakhir adalah total harga. Jika ini sudah dibuat, maka kita akan tap saja Ctrl S. Sekarang kita pindah ke bagian modelnya, model ke transaksi.php. Di sini juga kita akan membuat seperti ini. Nah,
Ini sudah ada contohnya, kita akan membuat seperti ini. Use factory protected label seperti ini. Kita ketikkan saja. Nah, sudah keluar, tinggal kita tag saja. Protected label. Sudah keluar, tinggal kita klik aja. ID, transaksi. Selanjutnya nama barang, selanjutnya satuan, dan yang terakhir adalah total harganya. Nah, masih ada error seperti ini garis merah karena kita belum menutup kurung siku ini. Jadi tekan enter saja. Ini tekan tutup siku. Kan titik koma jangan lupa supaya dia mengakhiri perintahnya. Jangan lupa untuk di save. Nah, selanjutnya jika ini sudah selesai, kita akan membuat. Nah, selanjutnya berarti jika sudah selesai kita akan memigrate-nya supaya tabel ini bisa masuk ke dalam database barang yang telah kita buat, yang telah saya buat. Dan hanya dengan mengetikkan kode seperti ini, php pesan migrate. Nah, create transactions table done. Sekarang kita lihat apakah sudah selesai. Kita lihat di bagian sini. Nah, ini table transaksi sudah selesai, kita input ke dalam database-nya. Berikut strukturnya. Kita telah membuat jadi transaksi, nama barang, satuan, total harga. Ini sudah bawaan otomatis dari Laravel-nya, akan terbuat sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mengatur link file .blade di folder layout. Caranya kita ke bagian folder layout. Nah, ini dia di bagian views. Ini views di resource pertama, dia berada di dalam table resource, dan di views. Soalnya kita cari layout. Nah, ya. Di bagian app.blade.php. Ini sudah saya buat sebelumnya karena ada tugas dari Bapak dosen PS. Sini adalah akan menampilkan menu-menu yang ada pada bagian dashboard kita, seperti dashboard, kategori, barang, supplier, dan profil ini. Ini adalah menu-menu yang berada pada folder app.blade ini. Caranya kita jika ingin menambah satu menu baru, kita cukup kopikan saja satu seperti ini. Supplier.span. Yang ini, atau saya ingin mengopikan bagian kategorinya saja. Bagian kategori ini kita copy, Ctrl C, kita copy di bagian bawah supplier ini. Sekarang kita harus mengubah request-nya dulu. Request-nya atau permintaan yang akan dipanggil oleh app.blade ini. Yaitu admin di sini karena saya copy dari kategori, di sini kita ubah dia menjadi transaksi seperti ini. Oke. Dan nama menunya juga kita ubah menjadi transaksi seperti ini. Untuk bagian ini kita supaya tidak ada error karena kita belum membuat indeksnya. Ini kita anggarkan saja supaya tidak error. Yes. Ya sudah, mari kita lihat apakah sudah masuk. Nah, ini dia ya, transaksi sudah ada. Transaksinya, table transaksi, menu transaksi sudah ada di bagian dashboard kita.
Selanjutnya kita akan membuat, jika sudah, kita akan membuat file controllernya supaya kita bisa mengatur transaksi tersebut dengan cara seperti ini. PHP artisan make controller admin supplier controller. Ini kita ganti saja supplier karena saya tadi sudah membuat label supplier. Sekarang kita ganti supplier ini menjadi transaksi seperti ini. Perhatikan huruf besar dan kecilnya ya. Kita harus, untuk codingan ini kita harus memperhatikan huruf besar, di mana huruf besar dan kecilnya. Baiklah, jika sudah, kita enter saja. Successfully, create successfully. Kita lihat di mana yang tersimpan. Tersimpannya di bagian controllers ini, bagian admin. Nah, di mana dia? Transaksi controllers. Nah, ini dia. Baiklah, jika ini sudah selesai, mari kita lihat selanjutnya apa yang harus kita lakukan, yaitu untuk metode tampilkan data. Nah, jika transaksi controllernya sudah selesai kita buat, sekarang kita akan melakukan selanjutnya buat folder transaksi dengan isi index, edit, dan create. Yaitu dengan cara seperti ini. Kita ke bagian views, ini views, ke bagian admin dan barang. Ini adalah isi dari menu-menu yang sudah kita buat, yang sudah saya buat di bagian ini, tentang kategori dan supplier. Kita akan membuat file tambah seperti ini, file edit seperti ini, dan file index, yaitu tampilan awalnya sendiri yang seperti ini. Caranya, kita pertama di bagian admin ini kita perlu klik kanan buat new folder bernama transaksi, enter. Nah, di bagian tabel transaksi, di bagian menu transaksi ini kita buat file baru yang bernama index.late.php, enter. Kita akan membuat file lagi, satu lagi, yaitu kita akan membuat file edit.late.php, dan kita buat satu lagi untuk file create, edit.late.php. Oke. Jika sudah selesai, kita akan dilihat di bagian aplikasinya di transaksi. Nah, jika diklik masih belum tampil kemana-mana karena di sini kita belum memanggilkan index.php-nya. Jadi langkah selanjutnya perlu kita atur root-nya di web.php supaya dapat kita panggil ke dalam menu transaksinya, yaitu di bagian root ini dan di bagian web. Nah, ini dia kodenya, boleh diketik saja atau kita buat pengingatnya dulu atau contekan. Ini adalah buat root untuk data transaksi. Oke. Nah, ini sudah dibuat langsung seperti ini. Kita tap saja. Di sini kita tuliskan garis miring transaksi seperti nama folder yang telah kita buat. Transaksi ini kita harus samakan dengan ini,
supaya nanti terpanggilnya betul. Dan ini get controller kita ubah saja menjadi transaksi. Nah, ini dia sudah ada muncul lihatnya transaksi controller. Transaksi controller ini dari mana? Transaksi controller ini berada pada bagian admin di controller ini, dan tulisannya harus benar seperti berikut. Besar kecilnya tulisannya harus diperhatikan supaya tidak ada error di kemudian saat nanti. Nah, kita akan mendefine-nya sebagai mendefinisikan dia sebagai admin. Seperti ini. Nah, sudah, kita Ctrl S, kita simpan saja. Sekarang kita lihat layar masih belum, karena kita belum membuat pada bagian app.blade-nya. Karena bagian app.blade-nya tadi kita masih membuat ini pagar karena indeksnya belum ada isi. Jadi di sini saya buat ini dulu, nanti baru kita panggilkan. Atau bisa juga sekarang terus kita buat ini perintahnya pemanggilan indeks. Caranya seperti ini. Tuliskan root admin transaksi sesuai dengan nama folder yang telah kita buat. Ini cara bacanya adalah root admin pada folder admin dan pada folder transaksi di file indeksnya. Panggil, hubungkan pada bagian folder admin dan folder transaksi, kemudian di file indeksnya. Jika sudah, kita tutup kurung dan juga tutup kurung perawalnya. Dan sudah, kita Ctrl S, kita cepat. Mari kita lihat pada website-nya apakah ada perubahan. Dan kita klik ini, mengatakan transaksi controller index does not exist. Karena pada bagian transaksi controllernya kita belum membuat perintah indeks yang seperti tadi, panggilan halaman indeks di bagian controllernya. Sekarang kita akan membuat function menentukan data di controllernya. Baiklah, karena di sini masih ada error index does not exist, ini ada transaksi controller. Dan kita akan membuat perintahnya dulu untuk menampilkan indeks di transaksi tadi pada folder transaksi di bagian file indexnya. Dengan perintah seperti ini, public function ini, index ini, kita buat saja di transaksi, kita ikut saja seperti ini. Di sini karena saya sudah punya daripada bagian barang dan controller, di sini saya akan copy pastekan saja. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Ini adalah metode untuk tampilkan data pada kita ubah transaksi. Public function index. Ini adalah indeks, berarti akan tampil pada halaman utama pada menu transaksi. Di sini barang kita ubah saja menjadi nama pada tabel pada bagian database kita. Kita lihat dulu. Ya, kita harus samakan dengan nama ini. Di sini tertulis transaksis. Maka di sini juga kita harus mengubahnya menjadi transaksis. Kita ubah aja sekalian supaya cepat.
seperti ini. Ini Ctrl D saja ya, supaya bisa terubah langsung semua seperti ini. Di Visual Studio Code ada shortcut yang bisa untuk membuat seperti ini, yaitu dengan cara Ctrl D saja. Langsung saja kita ubah transaksi. Transaksi sini berasal dari nama label yang telah kita input ke dalam database kita. Selanjutnya pada bagian ini barang masih error karena kita bukan menginput pada bagian barang lagi. Jadi kita akan menginput pada, akan memanggil file di folder model, yaitu transaksi.php. Jadi kita ubah saja ini menjadi transaksi. Nah, transaksi. Kenapa ini masih error? Caranya seperti ini saja. Kita arahin kursor kepada bagian ini, kita klik saja ini, quick fix ini. Nah, kita tekan use app model transaksi ini. Itu akan memanggil transaksi controllernya seperti ini. Use app model akan memanggil bahwa ini akan memanggil pada bagian, menghubungkan pada bagian folder app ini, dan di folder model, dan ini model, dan di file transaksi, yaitu ini dia. Oke, sudah selesai. Di sini jangan lupa juga kita ubah jadi admin barang.index, karena di sini kita akan memanggil file yang berada pada folder admin ini dan folder transaksi. Jadi kita ubah di sini menjadi transaksi. Huruf besar kecilnya diperhatikan ya, supaya tidak ada error. Ini transaksi, hurufnya kecil, T-nya kecil, transaksi. Index, kita sudah membuat index.plate.php di sini. Tag transaksi. Nah, hapus saja yang ini transaksi sini, karena bagian tadi kita tab langsung keluar dia otomatis bawaan dari Visual Studio Code. Di sini kita ubah kode barang ini menjadi apa yang ada di label transaksi, yaitu ID transaksi. Kita ubah, kita ambil yang paling atasnya saja, ID transaksi. Transaksi seperti ini. Nah, sudah kita Ctrl S. Kita lihat apakah ada perubahan. Nah, ini kan masih kosong, tapi kita sudah masuk ke dalam admin.transaksi. Halaman ini kenapa masih kosong? Dikarenakan kita belum mengisi apa-apa di pada bagian index.transaksi ini. Nah, ini dia masih kosong kan? Makanya dia tidak menunjukkan apa-apa di sana. Ini saya akan mengkopikan saja kode HTML sebenarnya ini. Ini akan saya jelaskan sedikit apa isi kodenya. Text.plate, kita kopikan saja. Ini dia. Di sini adalah extend layout app yang menghubungkan dengan layout.add. Nah, ini dia layout.add menghubungkan ini, menghubungkan dengan tampilan menu yang telah kita buat di app tadi. Ya, transaksi. Selanjutnya ini titel bebas, mau diubah bagaimanapun bebas. Kita diubah di sini menjadi transaksi. Nah, pada bagian ini adalah perintah create, untuk perintah tambah. Seperti perintah tambah
belum ada keluar di sini. Nanti saja kita lakukan ini di sini supaya tidak ada error. Kita kasih paragraf saja dulu. Ya, pada bagian indeks ini kita save dulu. Kita lihat apa yang apakah ada perubahan. Undefined variable supplier. Oh iya, karena ini kita copy menjadi dari supplier kan, jadi salahnya di sini. Nah, ini adalah nama database, nama tabelnya yang berada pada database-nya. Namanya, mari kita lihat tadi seperti apa namanya. Yaitu transaksi kan. Jadi kita buat di sini transaksi, dan ini supplier, kita ganti saja menjadi nama folder transaksi ini. Kita ganti saja menjadi transaksi. Nah, ini masih belum benar. Jika kita kembali ke sana masih ada error karena di sini masih ada supplier dan ini juga supplier. Ini kita ubah juga menjadi nama table yang berada pada database-nya, yaitu transaksi. Nah, ini dia. Ini juga kita ubah menjadi transaksi. Oke ya. Oke. Pada bagian ini, nah ini juga perlu kita ubah menjadi transaksi. Panggilkan admin, supplier, admin, dan transaksi. Kita ubah di sini menjadi nama folder transaksi. ID ini apa maksudnya? ID ini akan memanggil yang pada bagian transaksi controller tadi. Bukan. Akan memanggil ID pada bagian database-nya ini. Oke, selanjutnya kita lanjut saja. Kita Ctrl S. Sekarang kita lihat apakah ada perubahan. Nah, sudah tampil kan? Ini adalah halaman utama dari transaksi. Namun di sini karena kita copy tadi pada bagian menu supplier, jadi ini akan kita ubah menjadi nama yang ada pada tabel di sini, ID transaksi, nama barang, satuan, dan total harganya. Jadi kita ubah saja caranya di sini. Ini dia. Jadi ini kita hapus saja. Kita buat ID transaksi. Sini nama barang, ini apa tadi? Saya lupa. Total harga, satuan, dan yang terakhir adalah oke. Jika sudah, kita lihat perubahan. Ini dia, data belum tersedia. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat perintah tambah. Ini belum muncul karena kan perintah tadi kita masih ini tidak memanggil create blade.php karena masih di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat pada create ini masih kosong. Yang pertama harus kita lakukan yaitu kembali kepada transaksi.controller. Transaksi.controller. Di sini kita lihat saja seperti kode berikut untuk menginput data. Jadi kodenya seperti ini. Untuk metode untuk input supplier. Nah, ini seperti ini saja kodenya. Jadi kita di sini saya mengkopikan saja ini kode ini.
lalu saya ketikkan ke sini. Ini masih error, kita harus mengubah ini menjadi transaksi seperti ini. Ini public function create. Kita akan membuat function create atau function tambah yang mana akan berfungsi di sini nanti. Controllernya di sini kita ubah dulu menjadi transaksi. Maaf, huruf kecil saja karena kita membuat foldernya tadi bernama transaksi dengan huruf kecil. Transaksi seperti itu. Transaksi.create. Nah, ini adalah kode return view admin transaksi.create. Ini akan memanggil halaman pada di sini nanti di create. Return view admin transaksi.create akan memanggil halaman create ini. Jadi di sini kita akan membuat public function store, akan merequest nama-nama yang sudah ada pada tabel di database-nya, pada tabel transaksi ini yang berada pada database yang sudah dibuat. Kita ubah saja di sini menjadi id.transaksi. Ini harus kita samakan dengan di sini juga nanti Ctrl T. Nah, ID transaksi dan juga ini juga jangan lupa disamakan ID transaksi semua. Nah, require unique supplier. Ini suppliers ini kita ganti menjadi nama table yang ada pada database kita, yaitu transaksi tadi. Ctrl D supaya bisa langsung terubah semua. Transaksi. Nah, seperti ini. Ya sudah. Ini maksudnya apa? Require unique. Ini akan kita harus mengisi semua kata ini dengan yang unik. Tidak boleh sama. Ini juga kita akan mengganti tadi apa nak? Di sini nama barang. Nama barang. Ini kita copy saja. Kita samakan dengan yang di bawah ini, dan ini juga jangan lupa disamakan. Itu juga selanjutnya. Satuan, Ctrl V. Nah, dan terakhir adalah total harga. Ctrl V. Nah, kita sudah selesai. Ini sudah terpanggil admin transaksi.create. Selanjutnya kita membuat, oh sebentar masih ada yang error. Apa error ini? Oh baik, kayak sepertinya di sini kurang. Nah. Oh, di sini masih ada error, masih ada peringatan supplier. Di sini ini juga kita ganti supplier. Ini adalah nama folder yang berada di view transaksi. Nah, yang ini berada pada nama file yang berada pada model, yaitu transaksi. Nah, ini dia sudah muncul, kita enterkan saja. Nah, aman, tidak ada error, tidak ada warning. Kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat create.blade.php ini, yaitu untuk halaman tambahnya. Saya akan copy saja yang pada bagian di supplier ini. Kita kopikan saja. Saya akan kopikan. Kita masukkan pada bagian transaksi. One layout seperti tadi, ini tambah supplier, kita ganti aja tambah transaksi. Di sini admin supplier.store kita ganti menjadi transaksi.
transaksi seperti ini. Di sini tambah supplier juga kita ganti menjadi tambah transaksi. Ini kita lihat, kita save dulu, lalu kita lihat apa yang error, apakah ada error atau tidak. Klik tambah. Oh, masih belum muncul tambah. Kita klik karena masih ada ini terpagar, karena kita masih belum memanggil pada bagian index.plate tadi. Nah, ini dia tambah. Kita belum membuat rootnya supaya dapat file create ini dapat terpanggil. Caranya seperti ini, buat create. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Root admin supplier.create. Kita buat saja. Root admin.transaksi.create ini, dan kita tutup bawah sini. Ini dia. Sudah. Kita lihat sudah benar seperti berita ini. Sudah benar, tidak ada error di sini. Admin transaksi.create ini akan memanggil atau menghubungkan root admin.transaksi.create. Kita save saja, lalu kita lihat apakah sudah bisa kita klik. Tambah. Nah, ini dia sudah muncul kan? Namun di sini masih kode supplier dan kode supplier semua, karena saya tadi mengcopy pada bagian menu supplier, folder supplier. Caranya di sini kita ubah saja kode supplier ini, kita ubah menjadi ID transaksi. Sini nama barang. Pada alamat ini kita ubah satuan sesuai pada tabel transaksi tadi. Ini berarti yang terakhir total harga. Jika sudah, kita Ctrl save. Kita lihat, nah sudah berubah kan ID transaksi, namun di sini masih nama supplier di dalam. Kita ubah lagi. Ini dia placeholder. ID nama barang, di sini satuan, di sini total harga. Nah, kita sudah, ini belum selesai ya teman-teman, kita harus mengubah juga di sini. Ini kode supplier ini kita ubah menjadi apa yang ada pada tabel di transaksi. Tabel di transaksi tadi seperti yang kita lihat, ada ID transaksi, nama barang, satuan, dan total harga. Ini harus disamakan, kita buat di sini. ID transaksi. Nah, juga pada nama supplier kita ubah menjadi nama barang. Nah, yang alamat kita ubah menjadi satuan. Dan yang terakhir adalah total harga. Kita ubah menjadi total harga. Jika sudah, kita Ctrl S, kita simpan, dan kita lihat bagaimana hasilnya. Ini sudah berubah semuanya teman-teman. Lalu sekarang akan kita tes apakah ini berhasil. Nama barang di sini saya taruh di
Satuannya satu saja, total harga kita taruh contoh saja 3 juta. Lalu kita klik simpan. Apakah berhasil? Oke, kan ini masih kosong teman-teman, belum berhasil. Kita melihat pada bagian di transaksi.controller-nya. Sepertinya kenapa belum berhasil, karena kita belum membuatkan kondisi if else-nya yang akan mengatakan bahwa data berhasil tersimpan atau data gagal tersimpan dan kembali lagi ke halaman transaksi, return ke dalam halaman transaksi. Ini sebenarnya kita sudah berhasil menyimpan. Kita lihat di sini pada database-nya transaksi. Nah, ini sudah tersimpan. Sudah tersimpan apa yang telah saya buat tadi. Cuman karena kondisinya belum kita buat if else-nya, jadi dia tidak kembali pada halaman transaksi, indeks ke transaksi. Cara buatnya adalah kita seperti ini, kondisi ini, kita copy saja ini. Di sini, if supplier ini kita ganti menjadi transaksi. Ini juga kita ganti transaksi. Ganti juga transaksi. Di sini transaksi juga kita ganti. Nah, jika sudah terubah, ini apa masih ada error di if-nya, kita tambah saja tutup awalnya. Apa yang error di sini? Kita lihat. Oh ya, errornya kita seharusnya buat dalam public function-nya tadi, bukan di luar public function. Nah, ini kita hapus saja. Betul kan? Ini sekarang sudah benar, kondisinya sudah kita buat. Kita rapikan dulu sedikit. Mana kode rapi akan memudahkan kita untuk melihat apa yang error, di mana yang error. Kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita coba lagi seperti tadi. Halaman transaksi. Oh, supplier. Apa ini? Kode supplier. Pada bagian index.play. Oh iya. Ada index.play. Ini kita ada error sedikit karena saya lupa mengubah pada folder transaksi dan file index ini. Nah, di sini seharusnya kita sudah mengubah menjadi transaksi. Kita Ctrl J saja. Transaksi seperti ini. Ya. Ini juga sudah. Nah, di sini kode transaksi ini kita ubah menjadi sesuai dengan apa yang ada di sini. Sini adalah ID transaksi. Jadi kita di sini ubah ID transaksi seperti ini. Ini kita ubah nama barang. Satuan sudah ada, memang pemberitahuan. Ini total harga. Nah, ternyata di sini juga masih ada beberapa yang salah. Di sini kita belum ubah jadi transaksi.edit. Ini akan mengambil atau mengambil file dari transaksi.edit ini. Ini juga kita ganti transaksi. Ini untuk perintah hapusnya juga kita ganti menjadi transaksi supaya kita menghapus apa yang ada pada tabel transaksi.
sudah kita Ctrl S, mari kita lihat apakah errornya sudah terperbaiki. Nah, kita masukkan. Ini sudah kita tambahkan tadi, cuman belum tampil atau kembali kepada halaman index.transaksi. Kita coba sekali lagi. Nomor 5, meja, kebutuhan, total harga, kita taruh 500 saja ya. 500.000 kita simpan. Ganti saja menjadi 4. Sekarang sudah berhasil. Ini sudah berhasil. Itu tadi kenapa error merah has been taken, karena pada bagian transaksi.controller kita di sini membuat ini unik semua. Seharusnya unit ini tidak perlu kita buat. Dan unit ini kita hapus saja. Kita coba saja ya apakah berhasil lagi atau apakah kesalahannya. Tes. Coba lagi. Kita membuat ID transaksi plus nama barang, kita coba sama meja, satuannya kita coba lihat juga, total harganya samakan saja 400. Apakah berhasil? Baik, error sepertinya kita tidak perlu mengubah itu tadi, kita kembalikan saja seperti semula. Kita Ctrl S. Berarti sekarang tambahnya sudah berhasil. Kita tambahnya sudah berhasil. Kita langsung. Selanjutnya kita akan melakukan pada bagian edit. Edit ini masih belum ada karena file edit masih belum ada di transaksi. Edit does not exist. Sekarang kita buat dulu di table transaksi.controller-nya. Kita akan membuat bagian editnya seperti bagian ini. Bagian untuk tampilan ubah. Kemudian kita copy saja sampai sini. Kita ke ini. Metodenya ini sama saja seperti ini tadi. Kodenya cuman ya kita perlu ubah seperti tadi, suppliernya kita ubah menjadi transaksi ya, ini seperti ini transaksi, ini juga transaksi, sudah lagi di sini masih error transaksi. Oke, sudah betul, tidak ada warning. Nah, selanjutnya kita di sini juga ubah menjadi transaksi sesuai dengan apa yang nama folder kita buat tadi. Transaksi semua. Di sini sudah transaksi supplier, ini ganti juga transaksi. Transaksi seperti ini, request kode supplier, ini juga kita ubah menjadi ID transaksi sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kita buat pada table database-nya. Jadi transaksi, lainnya nama barang. Kita copy saja biar cepat. Kita samakan. Alamat ini satuan. Kita copy saja biar cepat. Tadi total harga.
samakan dengan di sini. Dengan di sini. Ini suppliers ini juga kita harus menggantinya sesuai dengan nama data tabel pada database yang sudah kita buat. Jadi transaksi. Ini juga kita ubah menjadi nama folder transaksi. Betul kan semua? Baik, di bawahnya masih ada error. Nah, di sini juga kita ubah transaksi. Ini kita ubah semua menjadi transaksi. Transaksi, oke. Kode ini kita ubah lagi ID transaksi. Kita samakan dan ini oke. Ini nama barang. Ctrl-C kita samakan dengan ini. Halaman ini menjadi satuan. Ctrl-C, Ctrl-V, per HP, total, dot, harga. Kita copy, kita samakan dengan oke. Nah, yang terakhir di sini juga kita perlu ubah supplier ini. Supplier ini kita ubah menjadi transaksi semuanya. Oke, kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil. Tidak ada error. Kita save. Sekarang kita ke bagian transaksi editnya. Transaksi edit karena di sini masih kosong, kita perlu membuatnya dulu. Saya ambil saja yang pada bagian kode supplier. Ctrl-C, edit. Kita pastikan di sini dan jangan lupa untuk kita save dulu, kita lihat apa yang terjadi. Oke, ada sedikit error pada bagian transaksi controller pada baris yang ke-52. Kita kembali lagi ke transaksi.controller. Kita lihat apa yang error di bagian compact-nya tadi. Mana compact? Oh ya, di sini saya sepertinya kurang huruf S. Mari kita perhatikan apakah sudah betul. Oh, di sini kita public transaksi function supplier. Di sini masih supplier ya, guys. Jadi kita perlu ubah ini dulu jadi transaksi. Oke, kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, sini ada pada bagian edit.blade. Pada bagian edit.blade karena kita belum ubah apa-apa, jadi ada error. Karena kita mengcopy dari pada bagian supplier tadi. Nah, sekarang kita akan mengubah di sini. Yang pertama perlu kita ubah adalah di sini perlu kita ubah transaksi. Selanjutnya pada bagian root ini admin supplier kita ubah menjadi transaksi. Dan beserta dengan ID di sini juga kita perlu ubah dengan transaksi. Oke, jika sudah kita lihat ke bawah kode supplier ini juga kita perlu ubah kode supplier menjadi ID transaksi. Oke. Nah, di sini perlu kita ubah juga menjadi kode supplier ini kita ubah menjadi
ID transaksi kawan-kawan, karena ini ID transaksi, kita harus mengubah ini juga jadi ID underscore transaksi. Nah, jika sudah semua, kita lihat pada bagian ini juga perlu kita ubah ID transaksi. Nah, ini jangan lupa teman-teman, ini juga perlu diubah ini. Supplier ini adalah folder supplier. Coba jadi transaksi sesuai dengan folder yang sedang kita lakukan transaksi. Kita lakukan hal yang sama pada semua daftar menu ini. Bahwa sesuai dengan apa yang sudah kita buat pada tabel di database. Sini nama barang. Coba menjadi nama barang semua. Nama underscore barang. Coba juga pada bagian supplier ini kita ubah jadi transaksi. Di sini kita ubah nama barang. Pada alamat ini juga kita ubah. Di sini adalah satuan. Alamat ini kita ubah satuan. Oke. Sini juga kita ubah transaksi seperti tadi. Kita hapus, kita ubah jadi satuan. Nomor HP ini kita ganti juga. Jadi total harga ya, terakhir tadi di tabel total nomor HP ini juga kita ganti, Ctrl D semua, Ctrl D total harga. Supplier kita ganti juga transaksi di sini nama kategori kita ganti jadi total harga. Oke, jika sudah selesai kita lihat ke bawah apakah ada di scriptnya tidak ada yang perlu ditambah lagi. Kita Ctrl S, lalu akan kita tes apakah berhasil. Nah, sudah masuk. Paling dulu ini ID transaksi, coba kita edit apakah bisa. Nah, ID transaksi kita akan taruh satu kursi rumah, satuan kita jadi 91, ini taruh jadi 5 juta saja, kita taruh titik saja 5 jadi 5 juta. Kita update apakah berhasil. Baik, sudah berhasil. Ini terubah kursi rumah 91 5 juta sudah berhasil kita ubah. Kita lihat apakah berubah pada bagian database-nya. Nah, sini juga terubah ya, kursi rumah 91 5 juta. Berarti edit sudah berhasil kita laksanakan. Nah, pada bagian ini yang terakhir adalah pada bagian hapus, yaitu menghapus data. Di sini masih belum. Ini kita akan menghapus hapus data dulu, perintah hapus data pada controller. Sebenarnya pada bagian index sini sudah kita ubah menjadi transaksi. Jadi ini sudah terpanggil transaksi satu. Cuman ini jika kita tekan pasti akan error karena kita belum melakukan apa yang namanya memerintahkan dia pada controllernya. Kita belum mengontrol dia untuk melakukan suatu tindakan, yaitu untuk menghapus. Caranya kita klik transaksi controller, pada bagian ini kita enter. Kita lihat pada caranya cukup mudah. Kode untuk menghapus data cuma ini saja, tidak ada yang panjang, bukan hal yang panjang. Enter, kita copy. Nah, seperti biasa ada warning, kita rapikan dulu. Seperti ini supaya
supplier if, supplier kita rapikan, kita edit apa yang di sini supplier kita ganti seperti tadi, supplier ini kita ganti jadi transaksi. Oke teman-teman, transaksi di sini masih kuning karena ini pasti akan error. Ini kita harus sesuai dengan huruf besar. Transaksi dipanggil pada folder model ini sesuai dengan ini. Baiklah, jika sudah kita coba simpan dan kita akan tes apakah datanya berhasil terhapus atau tidak. Yes. Data berhasil dihapus. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kita lihat pada bagian database-nya apakah sudah berhasil juga. Nah, sekarang jadi 3 saja. Berarti tambah berhasil kita lakukan, edit juga berhasil kita lakukan, hapus juga berhasil kita lakukan. Inilah yang dinamakan aplikasi CRUD pada database, yaitu create, read, update, and delete, yang berarti tambah, edit, dan hapus, dan membacanya. Mungkin segini saja video tutorial yang dapat saya bagikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.